The stars above are guiding hearts. Each zodiac plays its part. From Aries land to Pisces sea. The constellations speak of destiny. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Like Sunda 2. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak mungkin dengan tema menuju esok hari ya. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para zodiak? Namun kembali lagi saya ingatkan pembacaan ini bentuknya general reading. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Capricorn ya. Oke para Capricorn, kita lihat di sini yuk. Ada apa saja dan seperti apa nih untukmu ya menuju esok hari ini. Baik dari segi pemikiran, perasaan, situasi dan kondisi. Kemudian juga jika ada gambaran ya. Rezeki keuangan yang tidak terduga akan saya sampaikan. Jika tidak akan saya sampaikan para Capricorn. Coba kita lihat ada Knight of Wands di sini. Kemudian juga ada Queen of Wands. Juga ada King of Pentacles, kemudian juga ada Five of Wands, juga ada Six of Cups di sini. Kemudian juga ada Nine of Pentacles, ada juga Three of Pentacles, kemudian ada The Sun ya, dan juga ada Nine of Swords. Oke. Untuk para Capricorn, 9 kartu sudah saya bukakan. Para Capricorn ini diawali oleh Knight of Wands dan juga ada Queen of Wands ya. Nah untuk Capricorn, jika di dua kartu ini, saya melihat ada getaran yang sangat rileks ya. Di satu sisi. Tapi ini juga seperti lebih kepada menyarankanmu untuk segera berbenah di ranah domestik atau bahkan keluarga nih. Para Capricorn. Capricorn ya. Ini tentang hal yang mungkin harus kamu selesaikan. Kemudian juga tentang prioritas keluarga. Ini lebih kepada menunjukkan bahwa urusan keluarga harus menjadi prioritas nomor 1 sebetulnya menuju esok hari ini. Harus memprioritaskan keluarga kamu sebetulnya. Capricorn. Bahkan juga ini seperti ada hal yang perlu didiskusikan segera tanpa ditunda-tunda lagi. Tapi kabar baiknya, begitu masalah ini selesai dibahas, atmosfer di rumah ini bakal jauh lebih ringan. Lebih ringan, lebih damai. Atau kamu bakal lebih mudah menyelaraskan frekuensi dengan anggota keluarga kamu lainnya. Untuk para Capricorn. Kemudian juga ada King of Pentacles. Ini mungkin tentang sosial dan juga uang. Menuju esok hari ini, kamu bisa merasa sangat rileks. Bahkan juga berada dalam mood yang pas ya untuk menikmati hidup. Capricorn. Apakah di sini kamu juga ada yang berkumpul atau bahkan terlibat dalam grup ya, kelompok besar, komunitas. Ini bisa lumayan menghibur kamu di sini. Tapi kamu yang masuk dalam fase seperti ini tetap hati-hati ya. Karena kartu ini juga memberi peringatan bahwa pengeluaranmu berpotensi membengkak. Untuk para Capricorn nih. Kemudian juga ada Five of Wands dan juga Six of Cups. Saya melihat ada kerikil dalam asmara dan juga ini tentang kontrol diri ya. Jadi untuk para Capricorn, tolong berikan perhatian lebih, terutama kepada pasangan hidupmu. Ataukah di sini pasanganmu bisa merasa kecewa atau ngerasa tersisih? Kalau kamu kurang memberikan perhatian kepada dia yang menjadi pasanganmu atau kekasih hatimu. Mungkin bisa ngerasa kecewa gitu ya, para Capricorn. Nah kemudian juga ini ada ujian emosi atau isu lama. Saya melihat ada tanda-tanda gesekan atau bahkan pertengkaran kecil. Tapi ini mengenai masalah lama yang mendadak diungkit lagi. Misalnya hal-hal sensitif. Ya.
Ini seperti ada hal-hal sensitif di sini. Jadi jika sudah tahu, ya harus bisa mengendalikan emosi untuk para Capricorn. Kemudian juga ini menyuruhmu harus tetap tenang menuju esok hari ini. Kuncinya adalah jangan mengambil keputusan terburu-buru, apalagi dalam kondisi emosi ya yang tidak stabil. Karena jika kamu mengambil keputusan saat sedang emosimu tidak stabil, ya ini hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Tapi kamu harus tetap tenang, ya. Semuanya bisa baik-baik saja lagi. Asalkan kamu tetap tenang, kemudian juga kamu mau berbicara secara terbuka, ya. Secara terbuka di sini dengan kepala dingin. Untuk para Capricorn. Kemudian juga Capricorn. Ini pintu kemungkinan baru yang akan terbuka adalah ruang pikiranmu Capricorn. Jadi ini adalah waktunya kamu melihat peluang-peluang baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kamu. Kemudian juga The Sun ya, ini ada kilatan ide di sektor kerja atau bahkan buat kesehatan. Di area pekerjaan, karir, dan juga kesehatanmu, siap-siap nih untuk menerima insight baru ya. Ini bisa muncul tiba-tiba. Ataukah di sini bakal ada perubahan jadwal yang mendadak? Ataukah di sini bakal ada berita yang cukup mengejutkan untuk para Capricorn di ranah ini? Ada Knight of Swords ya. Para Capricorn, saya melihat para Capricorn yang banyak gelisah nih. Mungkin kamu bakal menemukan cara-cara baru atau metode baru ya. Terutama yang lebih inovatif untuk menyelesaikan pekerjaan kantormu, pekerjaan kamu, dan juga tugas-tugas rumah tangga. Ataukah di sini kamu bakal terinspirasi untuk memulai program kesehatan dan juga proyek baru yang cukup menyegarkan? Kemudian juga untuk Capricorn, ini pikiran kamu di sini berputar ya, pikiranmu ini berputar. Apakah di sini kamu mendapatkan informasi baru yang masuk di sini? Ataukah di sini kamu bisa dapat kabar? Nah, kabar ini atau bahkan informasi ini bisa memicu kejujuran dalam berkomunikasi. Jika dalam pikiran kamu, ya ini akan dipenuhi oleh ide-ide hebat yang berputar-putar tanpa henti. Di satu lain, ini mungkin bisa membuat kamu senang. Tapi di satu sisi, kamu mungkin bisa sedikit kesulitan untuk menenangkan diri. Untuk beristirahat. Karena apa? Karena di sini pikiranmu yang terus bekerja gitu ya. Untuk para Capricorn. Nah, kemudian juga ini tentang penyembuhan. Penyembuhan di sini ya, hubungan para Capricorn. Terutama untuk urusan rumah tangga, untuk rutinitas harian, bahkan juga hubungan yang berkaitan dengan inilah, ya. Sebetulnya ini adalah momen pas ya untuk mengatasi segala sumbatan gitu. Sumbatan masalah. Dengan cara apa? Dengan cara ya kejujuran. Kemudian juga kasih sayang dan juga keterbukaan yang lembut. Jadi untuk para Capricorn ini kamu harus duduk, kemudian juga coba selesaikan rumah tangga. Selesaikan urusan rumah tangga di sini yang tertunda dengan keterbukaan hati. Jadi jangan sampai kamu biarkan riak masa lalu merusak keharmonisan dengan pasangan. Lebih baik di sini sambut ide-ide baru yang bermunculan nih di benak kamu. Tapi kamu juga harus ingat, kamu di sini harus bisa menyediakan waktu agar pikiran kamu ini bisa beristirahat ya untuk para Capricorn. Kemudian juga untuk Capricorn, ini seperti ada energi perpindahan atau bakal beres-beres di sini kamu ya menuju esok hari. Jika dalam sebuah hubungan, mau tidak mau, baik kamu atau pasangan harus bisa dua-duanya diajak kompromi. Jika dalam hubungan,
Terutamanya dari kamu Capricorn, kamu harus jauh lebih peka banget kepada hubungan, kepada urusan keluarga, urusan rumah tangga di sini. Kemudian juga tolong hindari kesalahpahaman. Hindari kesalahpahaman. Dengan cara apa? Dengan cara keterbukaan. Kemudian kalau bicara, kalau diskusi, kalau ngobrol dengan pasangan ya harus bicara dengan baik di sini. Untuk para Capricorn, ini juga mungkin memang ada hal yang ingin kamu putuskan juga ya. Jadi untuk Capricorn yang pengen memutuskan keputusan juga harus jauh lebih teliti lah. Untuk para Capricorn ya. Jadi untukmu Capricorn tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.